Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Al Munawar dengan NRM 0102323412. Saya berasal dari kampus Politeknik Pembangunan Pertanian Medan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan apa itu teknik MPA, yaitu teknik metodologi of participatory assessment, yang mana teknik ini digunakan untuk mengetahui apa sih masalah-masalah yang ada di pedesaan yang harus kita prioritaskan untuk diselesaikan terlebih dahulu. Untuk kelanjutannya, mari kita lihat video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam bapak-bapak dan abang-abang sekalian. Malam. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada abang-abang dan bapak-bapak sekalian telah hadir pada kegiatan kita pada hari ini, yaitu rembukan keluarga di Desa Dukun Paruh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Al Munawar dari Politeknik Pembangunan Pertanian Medan. Di sini saya akan membuat suatu pemecahan masalah yang terdapat di Desa Dukun Paruh ini. Pada kesempatan kali ini saya akan menggunakan suatu metode yang namanya itu MPA, yaitu metodologi for participatory assessment. Oke, kita mulai. Izinkan pada saya untuk bapak-bapak mengisi metakar yang telah saya berikan ini. Tolong isi satu metakar untuk satu permasalahan yang ada di desa ini. Oke, kepada bapak-bapak dan abang-abang dipersilakan, jika sudah siap mengisi, dipersilakan untuk tempelkan pada tabel permasalahan. Ya, abang-abang dan bapak-bapak, di sini kita sudah menentukan masalah-masalah yang ada di Desa Dukun Paruh ini. Ini masalahnya real kan, Pak? Ya, pastilah. Di sini langkah selanjutnya saya akan mengelompokkan beberapa masalah menjadi suatu kelompok tergantung jenis permasalahannya. Oke, bapak-bapak dan abang-abang, di sini saya sudah siap mengelompokkan masalah-masalahnya. Lalu kita akan masuk ke penentuan prioritas masalah. Yang pertama, tergantung dari banyak yang metakar yang bapak-bapak dan abang-abang berikan. Pertama itu ada jalan rusak. Ya Pak, di sini jalan rusak semua Pak. Siapa? Lalu ada masalah sampah. Lanjut ada air bersih. Masalah air bersih. Lalu yang terakhir ada masalah lapangan pekerjaan. Oke, bapak-bapak dan abang-abang, di sini boleh tahu nggak jalan rusak itu paling banyak terdapat di daerah mana? Di dusun berapa? Ya Pak, di dusun 2 Pak. Oke, dusun 2 ya Pak. Tapi Pak, di rumah saya juga ada Pak, di dusun 5 Pak. Oh, rumah bapak dusun 5? Iya Pak. Dusun 5. Saya Pak, dusun 1 Pak. Dusun 1 juga. Iya Pak. Oke, lalu masuk masalah yang kedua, itu masalah sampah. Di dusun bapak mungkin ada masalah sampah juga nggak Pak? Ada Pak, di dusun saya dusun 3 Pak. Dusun 3. Dusunmu banyak sampahnya. Iya. Dusun 3. Sampah ya. Dusun yang lain apakah ada masalah Pak? Di dusun 2 juga ada Pak, masalah sampah juga banyak berserakan itu Pak. Dusun 2. Oke. Lanjut masuk ke masalah yang ketiga, kita di kekurangan air bersih. Kalau boleh tahu ini kekurangan air bersih ada di dusun mana ya Pak? Oh, udah jelas dusun 5 Pak. Dusun 5 ya Pak. Parah tuh Pak. Kalian ini aku kotor kali. Dusun-dusun abang-abang dan bapak yang lain? Apa ada? Kalau kami airnya bersih Pak. Air bersih. Cukup ya Pak ya? Ya Pak. Oke, berarti cuma di dusun 5 ya Pak? Oke, lanjut ke permasalahan yang terakhir, yaitu masalah di lapangan pekerjaan. Dari dusun abang dan bapak-bapak ini
mana dusun yang paling payah dapat lapangan pekerjaan Pak? Pak. Di Dusun dusun 3 Pak. dusun 3 ya Pak. Ya Pak. Banyak pengangguran Pak. Baik pengangguran. Salah satunya Bapak kan? Iya Pak. Iya. Kenapa tahu Pak? Ini tamatan SMA atau apa Pak? SD Pak. Oh tamatan SD. SD banyak Pak. Jadi dia putus sekolah Pak. Di sekolah ya. Jadi payah dapat pekerjaan ya Iya Pak. Ya? Pak. Di dusun abang dan bapak-bapak yang lain? Oh, pendidikan semua Pak. Oh Aman pak. aman ya Pak. Cuma airnya yang nggak ada. Kemana ya? Oke siap. Oke abang-abang dan bapak-bapak di sini kita udah selesai mengenai persebaran masalah yang ada di desa. Yang ada dusun bapak mat dan abang-abang masing-masing. Di sini langkah selanjutnya kita akan menentukan urgenitas atau kedaruratan. Darurat yang mana nih? Masalah yang mana nih yang harus kita solve terlebih dahulu? Di sini saya mengkategorikannya terhadap 3 situasi yaitu 3 bintang. Bintang 3 yang artinya itu masalah ini sangat urgent dan harus di solve secepat mungkin. Untuk bintang yang kedua itu urgent cuman tidak harus di solve terlebih dahulu. Untuk bintang yang pertama itu tidak terlalu urgent dan tidak harus di solve, dalam artian tidak terburu-buru di solve-nya. Oke, kita masuk ke masalah yang pertama. Menurut abang-abang dan bapak-bapak sekalian, jalan rusak ini yang ada di dusun 2, 5 dan juga 1 itu masuk kategori bintang ketiga 2 atau 1 Pak? 3 Pak. 3 Tiga, pak. Pak. 3 Pak. Karena itu permasalahan paling banyak itu pak. Oh, Pak. Harus segera ditangani itu Pak. Mau kemana-mana susah, Pak. Iya Pak. Transportasi ya Pak? Lagi bonceng Transportasi ya? cewek Pak. Iya pak. Oke. Kayak batu, Pak. Berlobang pak. Baru kita masuk Becek juga ke- pak jalannya pak. Oh iya, benar. Berarti jalan rusak ini paling utama lah ya Pak dari Sangat urgent semua. Pak. Sangat urgent. Iya pak. Iya, Susah itu, Paling Pak. utama pak. Upayanya kita waktu bawa cewek Pak. Ya Pak. Baru oke, abang-abang dan bapak-bapak selesai masalah pertama, kita masuk masalah sampah. Menurut abang dan bapak-bapak sekalian, seberapa urgent sih masalah sampah ini? 1 Pak. Bukan 1 Pak. Yang satu? Karena ini cuma di beberapa dusun aja Pak. Oh, benar sih. Berarti ini urgent, cuman nggak harus di solve secepat mungkin ya Pak? Iya Pak. Oke Pak. Oke. Abang-abang dan bapak-bapak yang lain gimana? Setuju bintang 1? Setuju, Pak. Setuju. Oke. Abang ke mana Bang? Yang diam aja. Kampung gua ada sampah, Bang. Berarti bintang 1 aja Bang. Ya. Lanjut ya. Oke, siaplah masalah kita yang kedua nih. Masuk masalah kita mengenai kekurangan air bersih yang ada di dusun 5 nih. Wah, Gimana Pak menurut Bapak di urgenitas yang ada di dusun 5 mengenai kekurangan air bersih ini bintang 3, 2 apa 1 Pak? menurut saya, Pak. Menurut saya itu bintang 2, Pak. Memang dia urgent, tapi lebih urgent jangan rusak, Pak. Di urgenitas rusak Pak. Tapi, Pak, di dusun saya ini masyarakatnya banyak, Pak. Lebih banyak dari dusun yang lain, Pak. Jadi itu makanya saya bilang itu bintang 2, Pak. Bintang 2 aja Pak. Iya, Pak. Cukup di bintang 2 nih Cukup, Pak. Karena memang masyarakatnya banyak, Pak. Oke. Ini kotor-kotor Pak. Oke. Selesai sudah masalah yang ketiga, masuk ke masalah yang terakhir. Itu lapangan pekerjaan nih yang ada di dusun 3 nih. Di dusun 3 ini seberapa urgent sih, Pak? Bang, masalah lapangan pekerjaan masuk ke kategori mana? Bintang 3, bintang 2 atau bintang 1? Menurut abang-abang dan bapak-bapak sekalian. Itu Pak, menurut saya bintang 3 Pak. Bintang 3, Pak. Iya Pak. Karena begini Pak. Di sana banyak pengangguran jadinya Pak karena kekurangan lapangan kerja. Jadi kerjaannya keluran Pak, apalagi anak-anak muda Pak. Jadi banyak yang putus sekolah Pak, nggak tahu arah kemana. Jadi itu Pak, permasalahan lapangan kerja ini memang sudah mulai dulu Pak. Berarti lapangan pekerjaan ini bagi dusun 3 ini sangat urgent dan Urgent, juga harus Pak, dan harus segera dituntaskan itu Pak. Oke. Setuju saya, Pak. Setuju, Pak. Setuju, Pak. Karena Wajib kali itu pak. di dusun 3 itu kriminal semua tuh, Pak. Pak. Kemarin Iya, nyuri Pak. gas di dusun saya, Pak. Ya Pak, itu harus segera diapalah Pak. Ini Dituntaskan ya Pak Iya, Pak. masalahnya ya Pak ya. anak-anak muda Pak bahayanya Pak. Oke, abang-abang dan bapak-bapak, di sini saya ingin minta voting dari abang-abang dan bapak-bapak. Seberapa setuju sih abang-abang dan bapak-bapak mengenai masalah yang pertama ini, Pak? Silakan, Pak. Oh, 4/4 ya, Pak ya? Iya pak. Oke, berarti valid ini masalah. Oke, 4. Sangat urgent itu Pak. Urgent ya, Pak. Untuk masalah yang kedua, Pak, seberapa setuju sih bapak-bapak mengenai masalah yang kedua ini, Pak, yang ada di dusun 2 sama dusun 3, masalah sampah?
Silakan Pak. 1/4 ya Pak ya? Oke Pak, di sini masuk masalah ketiga Pak. Saya minta voting Bapak dan abang-abang. Seberapa setuju sih abang-abang dan bapak-bapak mengenai masalah ketiga ini Pak? Saya Pak, setuju. Karena itu Pak orangnya kotor-kotor kali Pak. Airnya nggak ada yang bersih. Iya pak, bening. Abang setuju? Setuju. Dusun ini Oke. itu, ih, Bapak-bapak setuju? Oh, Setuju Pak. Setuju? Oh, oke Pak. Bapak setuju, berarti 3/4 ya Pak ya? Oke, lanjut yang terakhir nih Pak. Seberapa setuju sih bapak-bapak mengenai lapangan pekerjaan yang susah didapatkan di dusun ketiga nih Pak? Setuju kali Pak. Semua ya Pak ya? Kali, Pak. kali Pak itu kalau itu Pak. Arjen banget. bandit semua itu Pak isi dusunnya. Iya Pak. Paling enggak semua tuh pak. Gamut itu Pak. Beli chip nggak perlu bayar. Sedekah Pak. Masuk ke, oke udah siap voting nih. Masuk Ya, Pak. kita ke urutan. Baik. Berarti yang pertama itu ada mengenai masalah jalan rusak dan juga lapangan pekerjaan. Iya Pak. Pertama itu jalan rusak. Rusak itu yang ini setara nih ya, berarti jalan rusak sama lapangan pekerjaan ini sama-sama Iya. voting 4, bintangnya sama-sama 3. Iya Pak. Yang pertama masuk ke lapangan pekerjaan. Dan baru di kekurangan air bersih. Air bersih itu urutan kedua. Masuk ke terakhir yaitu masalah sampah. Jadi nggak terlalu urgent banget masalah sampah ini. Ini urutan terakhir juga. Oke. Selesai sudah masalah rembukan kita pada hari ini, yaitu penentuan prioritas masalah yang ada di Desa Dukun Paruh. Saya ucapkan terima kasih kepada abang-abang dan bapak-bapak atas partisipasinya pada rembukan hari ini. Iya Pak. Semoga dengan adanya diskusi kita pada hari ini, rembukannya kita pada hari ini, dapat men-solve semua problem-problem yang ada di desa ini. Pak ya. Saya ucapkan terima kasih. Jika ada kekurangan dan kelebihan saya mohon maaf. Billahi wa taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.